Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Sipikir Hondro. Biarlah perenungan firman Tuhan ini akan terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Dan jika di pagi ini, kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kami percaya Tuhan, bahwa ini adalah bentuk penyertaan-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Mayor Sipikir Hondro. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama akan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati pelayanan Mayor Sipikir Hondro, berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Ini doa kami Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam program Oasis Radio Cakrawala pada saat ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan senantiasa kita alami setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kita. Renungan kita pada saat ini, pembacaan dari Yakobus pasal 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sekali lagi saya akan membacakan ayat ini. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Tema renungan kita kali ini adalah menyadari adanya roda kehidupan. Menyadari adanya roda kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan manusia kadang berada di atas, kadang di bawah. Terkadang kehidupan kita begitu dekat dengan Tuhan, dan ada juga saat-saat kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan sehingga ada saat-saatnya iman kita menjadi lemah. Dan itu semua merupakan gambaran bahwa kehidupan ini senantiasa diwarnai ibarat roda, ibarat sebuah roda. Ada saatnya posisi di atas dan ada saatnya ada di posisi yang lainnya. Berbicara tentang roda kehidupan, maka hal ini kita bisa melihat dari dua sisi. Sisi pertama yaitu dari sisi iman. Sisi iman, kalau kita berbicara mengenai roda kehidupan, kita hubungkan dengan iman kita sebagai orang Kristen, maka ini juga berarti bahwa pewarisan. Jadi roda kehidupan dari aspek iman adalah pewarisan. Apa yang kita warisi yaitu iman kita kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu atau kepada generasi-generasi yang akan datang. Itu juga menjadi perhatian kita, menjadi perhatian semua anak-anak Tuhan, agar roda iman itu akan terus bergulir dan generasi-generasi yang berikut mereka akan menjadi generasi-generasi iman. Iman harus terus digulirkan kepada anak-anak kita, pada generasi-generasi yang akan datang. Itu juga adalah roda kehidupan dari sisi iman. Untuk menghasilkan generasi yang beriman, kita harus mendidik orang-orang muda sejak mereka anak-anak
harus dididik di dalam Tuhan, dibawa beribadah ke sekolah minggu, dibimbing di rumah dalam doa-doa dan juga firman Tuhan, puji-pujian, sehingga generasi-generasi kita akan menjadi generasi yang mendapat atau hidup dengan iman yang diwariskan kepada mereka oleh kita sebagai orang tua. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, berbicara tentang roda kehidupan, maka hal ini juga dapat dilihat dari sisi yang lain, yaitu sisi secara alami atau sisi naturalnya. Roda kehidupan harus dilihat dari sisi alaminya. Dari segi alami dapat berupa status sosial seseorang, ada kekayaan, ada waktu berkekurangan. Itu semua adalah sisi-sisi yang lain dari roda kehidupan ini. Ada saat begitu kuat, tapi ada saatnya akan menjadi lemah. Ada saatnya kita bisa mencapai apapun yang diinginkan, tapi ada saatnya kita tidak mampu lagi. Itulah roda kehidupan, bahwa akan berputar terus roda kehidupan ini bagi setiap manusia. Secara alami itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada perputaran, terus akan berputar kehidupan ini. Oleh karena itu, kita akan merenungkan firman Tuhan ini lebih lanjut, bahwa kalau kita menyadari bahwa ada roda kehidupan yang akan kita alami dan dialami oleh siapapun, maka kita akan melihat makna apa yang kita akan peroleh ketika kita menyadari bahwa ternyata kehidupan ini ibarat sebuah roda, sehingga kita katakan ada roda kehidupan. Ini yang penting bagi kita sekarang ini, bahwa menyadari apa makna dari kesadaran kita bahwa hidup ini ternyata ibarat sebuah roda. Nah, kita akan melihat melalui pernyataan dalam pembacaan kita hari ini dalam Yakobus pasal 4. Di sana kita ada melihat pernyataan-pernyataan yang ditulis oleh Yakobus tentang kaitannya mengenai roda kehidupan itu. Yang pertama, makna yang kita peroleh adalah kita harus terus melakukan yang baik. Jadi kalau kita menyadari bahwa kehidupan ini ibarat roda akan berputar terus, maka jangan lupa terus melakukan kebaikan. Ayat 17 dari Yakobus pasal 4. Ayat 17 mengatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, sekali lagi saya bacakan ini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara, ternyata orang yang tahu bahwa itu sebuah kebaikan, tapi tidak dilakukan, firman Tuhan mengatakan berdosa. Kalau itu tidak dilakukan, padahal kita tahu itu adalah kebaikan. Kebaikan untuk orang lain, kebaikan untuk pekerjaan Tuhan, kebaikan untuk semua, kebaikan untuk masyarakat, kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk diri kita, tapi kita tidak mau lakukan. Ayat 17 dari Yakobus 4 menegaskan itu, bahwa itu pun adalah dosa. Nah, saudara, Allah terus berbuat baik kepada kita. Dia tidak menghendaki seorang pun menderita, tapi Allah ingin supaya kita berbahagia. Allah terus melakukan perbuatan baik kepada kita. Dia tidak pernah menahan kebaikan kepada kita, sebab Tuhan ingin kita berbahagia.
Ada orang yang berpandangan bahwa bahagia itu sederhana katanya. Jadi bahagia itu yaitu ketika melihat orang lain bahagia. Ada orang yang berpandangan seperti itu, bahwa bahagia itu sederhana saja, yaitu kalau kita bisa melihat orang lain bisa berbahagia. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus berbuat baik kepada semua orang. Tuhan tidak pernah memilah-milah, ini orang dari mana, ini dari suku apa, ini status sosialnya apakah, apa. Tuhan tidak pernah memilah-milah. Orang ini profesinya apa, orang ini pekerjaannya apa. Tuhan tidak pernah melihat-lihat itu. Ya, tidak pernah membeda-bedakan manusia. Manusia di hadapan Tuhan itu semua sama. Tuhan memberi kebaikan kepada semua manusia, karena di mata Tuhan semua kita sama. Itu sebabnya Tuhan menciptakan segala sesuatu dan diberikan kepada manusia. Ia memberikan matahari kepada semua manusia, tidak hanya sebagian manusia. Semua menikmati berkat Tuhan ini. Ia memberikan bulan, Ia memberi hujan, Ia memberi musim-musim yang lain untuk menjadi kebahagiaan bagi semua manusia. Tuhan baik. Tuhan baik secara luar biasa. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat kualitas kebaikan itu juga perlu diperhatikan. Mutu atau kualitas kebaikan yang kita lakukan itu juga perlu kita perhatikan. Kualitas kebaikan itu dapat kita lihat jika kita melakukan kebaikan itu tanpa memandang muka. Itu berarti kita melakukan kebaikan dengan kualitas yang baik, kualitas yang tinggi. Ketika orang melakukan kebaikan tanpa melihat latar belakang seseorang yang menerima kebaikan itu sebetulnya kualitas kebaikannya itu begitu tinggi. Karena ada orang melakukan kebaikan, tapi dia hanya baik pada orang-orang yang baik kepada dia, atau kepada keluarganya, atau kepada orang-orang yang dia kenal. Dia melakukan kebaikan, nah itu wajar saja, itu ideal saja. Tapi kualitas kebaikan, ketika orang berbuat kebaikan tanpa pandang bulu, semua orang dia bisa melakukan kebaikan, apapun latar belakang kehidupannya, apapun latar belakang sosialnya. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, kualitas kebaikan kita itu begitu tinggi. Kita bisa amati di sekitar kita, kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang lain, itu kualitasnya berbeda-beda. Kualitas kebaikan juga selain melakukan kebaikan untuk semua, juga dapat dilihat dari sisi segala kondisi, mampu melakukan kebaikan. Dalam segala kondisi, mampu melakukan kebaikan. Jadi jika ada orang melakukan kebaikan dalam segala keadaan, itu kualitas kebaikannya cukup tinggi. Dari segi kondisi, berbuat baik itu harus terus dilakukan tanpa memilih-milih kondisi yang dialami. Jadi, kalau seorang Kristen bersikap baik pada waktu beribadah, demikian juga dia akan bersikap baik pada waktu di luar ibadah, atau di tempat pekerjaannya. Dia akan tetap berbuat baik. Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi. Ada orang pada waktu beribadah seperti malaikat, tapi di luar ibadah udah kayak setan. Di rumah seperti setan, di tempat kerja seperti setan. Nah, ini namanya kebaikan yang rendah kualitasnya. Dia hanya baik pada waktu dilihat orang, pada waktu beribadah, lalu tidak sesuai ibadahnya itu dengan perbuatannya di luar itu. Ia melakukan kebaikan hanya pada kondisi-kondisi yang membuat dia bisa melakukan itu, tapi tidak membawa dia kepada kondisi-kondisi yang lain untuk tetap berbuat kebaikan. Nah, ini sebetulnya kualitas kebaikan juga diperhatikan, yaitu dua hal ini. Buat kebaikan untuk semua orang, tanpa memandang siapapun, dan buat kebaikan dalam kondisi dan keadaan apapun. Itulah yang namanya
berbuat baik. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sebabnya kebaikan Tuhan Yesus bukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh manusia. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu jauh lebih mulia. Karena Ia telah melakukan kebaikan kepada kita yang berdosa, kepada kita yang senantiasa mengalami pergumulan kehidupan ini. Ia selalu melakukan kebaikan kepada kita. Tuhan Yesus melakukan kepada semua orang dengan memberi pertolongan, menyembuhkan, menguatkan siapapun. Tuhan Yesus melakukannya. Nah, apa hubungan hal ini dengan roda kehidupan? Saudara, seorang tidak tahu, kita seorang pun tidak ada yang tahu masa depan. 1 jam ke depan kita tidak tahu. Apakah status sosial masih tetap seperti sekarang ini? Apakah kekayaan masih seperti sekarang ini? Saudara ingat bahwa dalam sekejap bisa hilang segala sesuatunya yang dimiliki secara penguasaan alami atau penguasaan manusia. Dalam sekejap bisa hilang. Seseorang pun tidak tahu apakah kondisi hari ini masih sama kondisi hari esok. Ada jabatan yang harus diserahkan oleh karena sakit, oleh karena usia lanjut, oleh karena waktunya pensiun. Memang habis masanya. Artinya bahwa tidak lagi sama kondisi hari ini dengan kondisi besok. Nah, hal inilah ditegaskan pada ayatnya yang ke-14 dari Yakobus pasal 4 tadi. Ayat 14 dari Yakobus pasal 4 tadi dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara bayangkan kalau saudara tidak rajin berbuat baik, lalu saudara ditimpa sesuatu di luar dugaan saudara. Apa yang akan saudara alami? Setiap kebaikan yang ditanam, itu akan dituai dengan tuaian kebaikan juga. Saya banyak mendengar dari orang-orang bahwa orang yang selalu rajin berbuat baik, selalu ada orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengingat dia dan menopang dia di saat-saat yang sangat sulit. Banyak saya mendengar seperti itu. Bahwa ketika orang-orang yang pernah berbuat baik, ketika mereka mengalami kesulitan, ada saja cara Tuhan menggerakkan orang untuk menopang mereka. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7b berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Menabur kebaikan, akan dituai kebaikan. Dan Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita ingin supaya kita dilakukan kebaikan, orang berbuat baik kepada kita, maka lebih dahulu kita harus berbuat kebaikan itu. Saudara-saudara, yang kedua, ketika kita menyadari bahwa hidup ini hanya ibarat roda kehidupan, maka kalau kita sadar, maka maknanya kepada kita adalah mari kita merendahkan hati kita. Mari kita merendahkan hati kita. Ayat 16 dari Yakobus pasal 4 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kemegahan diri sering berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki. Sebab kekuatan fisik, kekuatan materi, kekuatan jabatan, kekuatan pengetahuan, kekuatan kelompok, dan lain sebagainya, itu semua kadang-kadang dijadikan sebagai kemegahan orang-orang yang memilikinya. Kadang-kadang dibuat seperti itu. Apabila seseorang memiliki kekuatan tertentu, hendaklah ia bersyukur kepada Tuhan atas hal itu. Karena kekuatan apapun bersumber dari Tuhan, sebab Tuhan yang empunya bumi ini. Jadi apapun yang kita miliki, itu bukan bersumber dari kita sendiri. Itu semua bersumber daripada Tuhan, karena Tuhan yang punya bumi ini. Keluaran 19 ayat 5b berkata, akulah yang punya seluruh bumi. Dan Tuhan mengatakan bahwa akulah yang punya seluruh bumi. Jadi apapun yang kita peroleh di bumi ini, itu milik yang punya bumi, yaitu Tuhan sendiri. Kalau Tuhan memberi kekuatan kepada kita, bukan ditujukan untuk meninggalkan Tuhan atau untuk menakut-nakuti orang lemah. Ada orang diberi kekuatan,
Ada orang diberi kekayaan, ada orang diberkati dengan berbagai berkat-berkat yang melimpah. Tapi itu semua menjadi alat, menjadi cara yang membuat orang jauh daripada Tuhan. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan memberkati kita, maksud Tuhan supaya kita lebih dekat kepada Dia, bersyukur kepada Dia, terus mencari hadirannya, terus memuliakan Dia dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu adil, sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada seseorang dengan tujuan untuk menolong. Jadi itu sebetulnya. Ketika Tuhan memberikan kekuatan, memberikan berkat kepada kita, memberikan materi, memberikan segala yang kita miliki ini, tidak lain bahwa Tuhan ingin supaya kita memuliakan Dia. Kita dipanggil untuk menolong Dia, bukan untuk menindas orang-orang atau melemahkan orang-orang kecil. Roma 15:1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tuhan Yesus menjadi contoh ketika Dia mencuci kaki murid-muridnya. Nah, apa kaitannya hal ini dengan roda kehidupan yang menjadi tema renungan kita saat ini? Yaitu bahwa kekuatan apapun yang dimiliki, tidak ada yang abadi di dunia ini. Misalnya kekuatan fisik, pada umur masuki 50-an sudah mulai turun kekuatannya. Macam-macam sudah penyakit, rematik lah, darah tinggi, asam urat, sampai bisa beberapa orang yang mungkin umur begitu sudah mulai pikun-pikun juga. Itu menunjukkan bahwa kekuatan bumi ini tidak ada yang abadi. Jadi tidak perlu memegah-megahkan apapun, sebab tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita terus berbuat baik dan merendahkan diri, maka hubungan kita dengan Tuhan selalu terawat. Sehingga kapanpun roda kehidupan ini berputar, kita tidak kaget, tetapi tetap kuat dalam iman kepada Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita dengan firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.